Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya di Studies. Di video kali ini kita akan bahas mengenai deret dasar ya. Jadi kita akan mulai dari dasar sekali sehingga bisa mempermudah teman-teman dalam menjawab soal deret ke depannya. Langsung aja kita mulai. Ini semua yang harus kalian tahu mengenai deret dasar. Kita mulai pembahasannya. Yang pertama itu mengenai deret. Kita perlu tahu kalau deret ini merupakan soal yang memang keluarnya banyak ya di ujian nanti. Itu akan keluar sekitar 2 sampai dengan 5 soal ya. Jadi lumayan kalau misalnya kita poinkan, dia akan mendapat poin 10 sampai dengan 25 poin. Ya, jadi sekitar 10 sampai 25 poin, sehingga deret ini adalah soal yang tidak boleh dilewatkan dan harus benar ya, semuanya harus benar supaya mendapatkan nilai yang tinggi di ujian TIU-nya nanti ya, di ujian SKD pada bidang TIU. Nah, kemudian untuk penyelesaiannya, deret ini penyelesaiannya membutuhkan yang namanya itu pola. Nah, pola kalau kita jelaskan itu seperti umpamanya kita melihat kain batik. Di sini kalau kita perhatikan pada batik itu terdapat pola ya. Jadi pola itu sesuatu yang terus-terusan berulang, baik itu bentuk atau nanti kalau kita selesaikan soal deret, itu boleh dia huruf atau dia angka. Ya, jadi pola ini kita akan membagikan ketentuannya. Dia bukan tidak terbatas, tapi dia ada batasnya ya. Jadi kita akan bagikan ketentuannya dengan menggunakan easy rules yang akan kita hafal nanti supaya mempermudah kita dalam menyelesaikan soal deret. Jadi untuk easy rules-nya kita akan bagi menjadi dua. Yang pertama itu ada yang kita namakan dengan pola acak. Ya, jadi untuk pola acak itu dia terdiri dari 3 pola maksimalnya ya. Jadi dia tidak boleh lebih dari 3 pola. Jadi ada pola A, B, dan C saja sudah selesai. Oke. Kemudian untuk yang kedua, selain pola acak, kita punya yang namanya pola urut. Ya, jadi pola urut ini dia boleh 1 pola, 2 pola, 3 pola, atau seterusnya ya. Jadi dia boleh lebih daripada 3 pola. Jadi ini adalah easy rules-nya atau cara mudah untuk menyelesaikan soal deret ke depannya. Nah, yang pertama kita akan memberikan contoh untuk pola acak. Jadi yang pertama ada yang pola acak supaya teman-teman lebih ngerti yang mana sih yang namanya pola acak. Seandainya kita punya soal 2, 8, 3, 5, 20. Kita akan mencari angka selanjutnya. Nah, di sini kita cukup memahami apa itu pola acak ya. Jadi untuk penyelesaiannya nanti saya akan ajarkan ke depannya. Yang pertama itu ada yang namanya kalau kita buatkan pola, pola dikali 4. Kemudian ada pola dikurangkan dengan 5, kemudian pola ditambahkan dengan 2. Nah, jadi teman-teman, itu yang namanya pola acak adalah seperti ini. Jadi dikali 4, kemudian dikurang 5, kemudian ditambah dengan 2. Jadi polanya itu acak, angkanya itu tidak berurutan atau tandanya itu dia tidak berurutan. Jadi seandainya ada pola yang seperti ini, dia hanya dibatasi oleh 3 pola. Ini menjadi pola pertama, kemudian ini menjadi pola kedua, ini menjadi pola ketiga. Jadi, di sini itu tidak boleh ada pola keempat ya. Jadi, di sini tidak boleh ada pola keempat, tapi di sini 5 ke 20 dia harus mengulangi pola pertama lagi. Jadi harus seperti itu ya, polanya menjadi 1 2 3 1 2 3. Kemudian kita punya contoh yang kedua untuk mengenal pola urut. Seandainya di sini kita punya angka 2, kemudian 4, kemudian 12, kemudian 48, kemudian 240, dan angka berikutnya berapa. Jadi untuk pola yang seperti ini, kita bisa langsung kita lihat di sini polanya dikali 2, kemudian dikalikan dengan 3, kemudian dikalikan dengan 4, kemudian dikalikan dengan 5. Nah, maka di sini dia akan muncul pola dikalikan dengan 6. Jadi pengertiannya di sini sudah lebih daripada 3 pola ya. Jadi ini pola 1, pola 2, pola 3, pola 4, dan kemudian ini menjadi pola kelima. Seandainya di sini ada angka yang lebih panjang, maka dia akan muncul pola ke-6, 7, dan seterusnya ya. Jadi seandainya dia pola urut, apakah itu angka yang berurut atau mungkin tandanya yang terus-terusan boleh digunakan tambah, kali, kurang, bagi ya seperti itu boleh. Untuk soal yang seperti ini diperbolehkan seandainya dia punya pola lebih daripada 3. Tapi kalau seandainya dia merupakan pola acak, itu seperti contoh pertama, maksimal hanya 3. Nah, kalau seandainya ada pola keempat, nanti kita akan bahas di video selanjutnya mengenai pola selang. Jadi dia akan masuk ke pola selang, atau mungkin masuk ke video yang ketiga mengenai soal-soal yang menggunakan pola-pola tertentu ya. Kita lanjutkan lagi mengenai penyelesaian soal deret ya. Jadi kita sudah bahas mengenai polanya, kemudian kita akan lanjutkan mengenai penyelesaiannya yaitu menggunakan 4 buah operasi. Ya, jadi di sini kita cukup fokus pada 4 operasi ini
Sebenarnya pada deret itu dia punya dua operasi lagi, yaitu operasi pangkat dan akar, tapi dia tidak digunakan pada soal SKD akhir-akhir ini sehingga kita tidak perlu membahasnya. Jadi kita cukup fokus pada operasi yang mungkin keluar pada SKD kali ini dan itu bisa meluluskan kita untuk mengikuti tahap selanjutnya ya. Jadi pada 4 operasi ini kita akan bagi menjadi dua ya. Jadi kita akan bagi menjadi dua dan kita akan bagi dengan tujuan untuk mengetahui kapan menggunakan tambah, kapan menggunakan kurang, kapan menggunakan kali, dan kapan akan menggunakan bagi. Jadi untuk aturannya kita akan pisahkan menjadi dua. Yang pertama itu untuk penjumlahan dan perkalian. Nah, untuk penjumlahan dan perkalian, bagian penjumlahan itu seandainya kalau teman-teman lihat itu angkanya dekat, ya. Jadi kalau angka dekat, kemudian dia merupakan bukan kelipatan. Nah, jadi ini ya menjadi aturannya. Contoh, seandainya kita punya angka 5, 8, kemudian dia ada 11 ya. Jadi kalau seandainya seperti ini, dia biasa menggunakan operasi penjumlahan ya. Jadi di sini jumlahkan dengan 3, kemudian dijumlahkan dengan 3 lagi. Ya, jadi di sini kita lihat kalau syarat angka dekat itu ada ya. Yang pertama angka 5, kemudian ke angka 8. 5 ke 8 itu angka yang dekat, sehingga kita bisa menggunakan operasi penjumlahan. Jadi, seandainya teman-teman nanti ketika menjawab soal, itu ada soalnya yang angkanya deket, itu langsung aja mikir dia dijumlahkan berapa atau ditambah berapa supaya bisa menjadi angka berikutnya. Ya, jadi angka 5 ke angka 8 itu ditambah berapa? Itu yang perlu teman-teman pikirkan. Jadi cukup fokus ke situ kalau seandainya angka dekat. Nah, jadi kalau syarat angka dekat tadi tidak memenuhi, mungkin seandainya angkanya sudah puluhan atau ratusan dan itu membingungkan teman-teman, itu bisa menggunakan syarat yang bukan kelipatannya. Jadi kalau seandainya angkanya itu bukan kelipatan, biasanya dia menggunakan operasi tambah. Kemudian untuk bagian perkalian itu lawan daripada operasi penjumlahan ya. Jadi untuk operasi perkalian itu jauh, angka jauh dan juga dia merupakan kelipatan. Ya, jadi untuk operasi perkalian itu berbeda dengan operasi penjumlahan, dia lawannya. Contohnya di sini seandainya kita punya 2, 4, 8, 16. Nah, untuk yang seperti ini teman-teman, kenapa saya sebutkan operasinya itu bisa menggunakan bagian bukan kelipatan atau merupakan kelipatannya? Karena biasanya pada operasi yang menggunakan kelipatan seperti ini, dia ada angka 2 ke angka 4. Nah, jadi angka 2 ke angka 4 ini biasanya dia menggunakan operasi perkalian, teman-teman. Operasi perkalian 2 ya. Jadi seperti itu. Jadi tidak semuanya untuk operasi penjumlahan itu digunakan untuk setiap angka dekat, tapi bisa saja menggunakan operasi perkalian. Makanya saya tambahkan dia syarat bukan kelipatan atau merupakan kelipatan ya. Jadi di sini menggunakan operasi perkalian. Jadi untuk teman-teman ketika ujian nanti atau ketika latihan itu bisa fokus aja. Kemudian kita akan lanjutkan untuk bagian kedua yaitu untuk operasi pengurangan dan operasi pembagian. Untuk operasi pengurangan dan operasi pembagian, dia sama saja seperti operasi penjumlahan dan operasi perkalian, yaitu untuk operasi pengurangannya, itu syaratnya angkanya itu dekat, kemudian dia bukan kelipatan. Sedangkan untuk operasi pembagian, dia syaratnya angkanya jauh, kemudian dia merupakan kelipatan. Jadi yang membedakannya, untuk operasi penjumlahan dan operasi perkalian, itu angkanya naik ya. Jadi angkanya naik, dia atau angkanya itu terus bertambah. Seperti contoh tadi, itu seandainya kita punya angka 5, 8, kemudian ada angka 11 ya, angka berikutnya. Jadi 5 ke 8 ini dia terus naik ya, atau terus bertambah. Selanjutnya untuk operasi pengurangan dan operasi pembagian itu, dia lawannya yaitu angkanya terus turun atau angkanya itu terus berkurang. Ya, contohnya misalnya kita ada angka itu 10, 9, 8, kemudian angka berikutnya berapa. Jadi angka itu terus turun, itu 10 ke 9 berkurang 1. Di sini jadi menjadi easy rules-nya atau aturan yang mempermudah kita supaya kita bisa menjawab soal deret dengan seandainya kita punya soal, langsung aja teman-teman itu pikirkan polanya. Jadi nggak usah lagi terlalu lama, langsung aja polanya. Itu sebaiknya ditulis ya teman-teman, bukan cuma dipikirkan dengan kepala. Jadi untuk ditebak-tebak tidak. Ya, jadi bagusnya itu ditulis. Seandainya nanti teman-teman ujian juga tolong ditulis supaya lebih mudah ya.
Jadi di sini kita punya angka 3 ke angka 9, itu polanya kita letakkan dulu pola kali 3. Kemudian kita punya pola angka yang turun ya di sini ya. 9 ke 5 itu turun dan dia bukan kelipatan, maka dia dikurangkan dengan 4. Kemudian 5 ke 7 bukan kelipatan dan dia naik, berarti dijumlahkan dengan 2. Nah, di sini kita sudah dapatkan pola 1, pola 2, kemudian ada pola 3-nya. Nah, berarti kita harus cek dulu apakah di sini akan mengulangi pola 1 atau tidak. Atau bisa jadi dia punya pola 4. Nah, jadi kalau dia punya pola 4, berarti kita tidak boleh menggunakan pola 1, 2, 3 ya. Jadi dia mungkin sudah rusak, mungkin nanti akan jatuh ke pola selang. Tapi kalau seandainya dia masuk ke pola 1, jadi kalau seandainya dia benar pola 1, maka kita boleh menggunakan pola 1, 2, 3. Ternyata waktu kita cek di sini, 7 ke 21 itu benar dikali 3. Yang mana itu artinya dia mengurangi pola 1. Nah, berarti sini pola 1, kemudian di sini pola 2, pola 3, kemudian di sini pola 1 lagi ya. Jadi ketika teman-teman udah tahu gimana cara menentukannya dan sudah tahu ini pola 1 berarti rumusnya untuk mendapatkan jawaban, langsung aja teman-teman kalikan 3, berarti 10 dikali 3 ya. Jadi mungkin ada sedikit cara mudah. Terus 19 kita pecah menjadi 10 dan 9. Nah, 10 dikalikan dengan 3 itu hasilnya 30. Kemudian 9 dikalikan dengan 3 itu hasilnya 27. Maka didapatkan hasilnya 57. Kemudian kita lihat lagi untuk contoh satunya lagi ya. Jadi kita akan bahas contoh satu lagi. Di sini langsung aja kita gunakan cara sebelumnya, yaitu langsung aja kita buat polanya. Yang pertama angka 10 ke angka 30 ya. Jadi di sini juga merupakan kelipatan karena 10 jika dikalikan dengan 3 hasilnya 30. Nah, kemudian 30 ke angka 25 itu dia pola turun dan dia bukan kelipatan, maka dikurang dengan 5. Kemudian 25 ke angka 5 itu polanya dia dibagi 5 karena dia angka turun dan dia merupakan kelipatan. 25 dibagi 5 hasilnya adalah 5. Kemudian di sini kita perlu cek apakah dia pola 1 lagi ya. Sama seperti sebelumnya kita harus cek tetap apakah dia mengulangi pola 1 atau tidak. Kalau seandainya dia tidak ya sama seperti tadi bahwa dia menggunakan pola selang bisa jadi ya. Jadi kalau seandainya polanya pola 1, 2, 3 maka dia bisa lanjut aja. Nah, di sini 5 ke 15 dia dapat polanya itu dikalikan dengan 3. Oke, berarti di sini mengulangi pola 1 ya. Jadi pola satunya tadi ini pola 1, kemudian ini pola 2, kemudian di sini juga menjadi pola 3-nya, berarti pola 1, 2, 3. Di sini pola 2, kemudian di sini pola 3, dan di sini pola 1 lagi. Maka di sini didapatkan langsung dikalikan dengan 3, didapatkan 6 sebagai jawabannya. Sampai di sini aja penjelasan saya mengenai materi deret dasar. Nah, di sini seandainya teman-teman punya pertanyaan, silahkan diketik di kolom komentar. Saya akan berusaha untuk menjawab sesuai dengan kemampuan saya ya. Nah, di sini juga saya akan tampilkan selanjutnya easy rules yang ada dan akan saya tampilkan beberapa soal supaya bisa menjadi latihan untuk teman-teman di rumah. Sekian pembahasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.